mari kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran 3 1 sampai 6. Baik, mari kita baca bergantian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, 2 yang keras. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam jalan api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Terus. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 6, terakhir. Lalu ia berfirman, akulah Allah Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia tak memandang Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca Keluaran 3, ini berbicara tentang ayat-ayat di mana Tuhan memanggil Musa untuk masuk di dalam pelayanan bersama Tuhan. Katakan, masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Di mana dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin yang besar oleh bangsa Israel. Bahkan hingga detik ini, saudaraku, dianggap sebagai salah satu pemimpin yang sangat diurapi Tuhan untuk bangsa Yahudi. Tetapi kalau kita melihat, sebelum Musa dipanggil oleh Tuhan ini, Musa itu melewati fase yang namanya ia dipersiapkan Tuhan. Katakan, aku dipersiapkan Tuhan. Ini fase-fase yang seringkali dihindari orang. Tapi saya melihat, siapapun kita manusia, selama status kita adalah anak, maka kita akan masuk fase ini. Katakan amin. Gak bisa kita menghindar. Gak bisa. Kenapa? Kalau yang namanya anak, saudaraku, itu pasti Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat bagi dunia. Betul. Mungkin Bapak Ibu merasa, saya ini siapa Tuhan? Pakai aja yang lain Tuhan. No. Panggilan itu bergema ke dalam setiap hati orang-orang yang menyembah nama Yesus. Di tempat ini semua kita adalah kumpulan orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, karena roh kita sama, di dalam Bapak Ibu dan saya ada kuasa Roh Kudus yang porsinya sama. Ya. Porsi Roh Kudus dalam kita sama, saudaraku. Kalau bicara tentang urapan, yaitu tergantung nanti kepercayaan Tuhan kepada kita. Kalau berbicara tentang talenta karunia, yaitu anugerah Tuhan. Katakan amin. Ada orang Bapak Ibu yang gak harus sekolah teologi, saya banyak berjumpa, itu dikasih Tuhan karunia kesembuhan. Dia bisa mendoakan orang-orang yang sakit sudah parah luar biasa, dia doakan sembuh. Bahkan saya punya teman baik, saudaraku, di kota Manado, pensiunan polisi. Udah sekitar 3 orang mati, dia doakan bangkit. Pelayanannya luar biasa. Betul, saudara. Orang-orang yang terikat dengan okultisme, dengan ilmu-ilmu yang begitu hitam, dia doakan lepas. Padahal dulu abdi negara, ya. Gak ada yang istilahnya dia sekolah teologi, apalagi punya gelar seperti saya, istilahnya ada PDP-nya, gak ada. Tapi orang-orang seperti itu mereka tahu Tuhan pakai mereka. Amin Bapak Ibu. Di tempat ini Bapak Ibu harus punya roh yang sama. Betul. Malah bisa aja ada Bapak Ibu di tempat ini, Bapak Ibu gak harus seperti saya, tapi dipakai Tuhan lebih dari saya. Bilang amin dong. Amin. Bisa gak? Yes. Karena siapa? Tuhan yang punya hidup kita. Katakan amin. Siap dipakai Tuhan? Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu dahsyatnya Tuhan.
dia ini si ini, oh dia ini anaknya si ini. No way, itu nggak berlaku di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin berlaku, benar nggak? Oh bapaknya si ini, oh mamanya ini, oh ini kerabat keluarga berpengaruh ini. Di hadapan Tuhan nggak ada. Bapak Ibu bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang nggak dikenal dunia, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, tapi mereka punya hati kepada Tuhan. Dan ini yang dipakai Tuhan luar biasa. Musa ini memang dia dididik, saudaraku, oleh putrinya Firaun, tapi notabene keluarganya orang biasa. Dia memang diselamatkan, saudaraku, dari sungai Nil itu oleh putri Firaun, dan kemudian ia dibesarkan. Ya, ketika ia dibesarkan, maka segala kegagahan Mesir itu ada di dalam dia. Musa ini sedang dipersiapkan menjadi Firaun berikut, saudara. Otomatis gak mencelak-mencelek gitu. Selama dididik sampai usia 40 tahun itu, Musa gak mungkin dididik menjadi orang yang lembek. Gak mungkin. Orang mungkin yang tangan besi, mungkin orang yang hatinya dingin, bahkan mungkin orang yang hatinya gak ada belas kasihan. Untuk menjadi pemimpin negara adidaya seperti Mesir di zaman itu. Mesir zaman itu pemimpin dunia, gak ada yang berani dengan Mesir. Dan orang nomor satu di dunia itu Firaun. Dan Musa sedang dipersiapkan masuk posisi itu. Apa yang bisa bayangkan? Ini karakter Mesir harus masuk nih ke dia dari A sampai Z. Itulah sebabnya ketika dia melihat ada satu orang Mesir sedang menindas orang Ibrani, dan karena dia tahu darah di dalam Musa itu adalah darah Ibrani, dia bela orang Ibrani. Apa yang dia lakukan kepada orang Mesir? Dia bunuh, saudara. Itu kan tangan besi, benar nggak? Tapi ketika ternyata mau dipakai Tuhan, karakter tangan besi ini gak boleh lagi. Orang yang dingin, orang yang bengis, gak ada belas kasihan. Mungkin buat orang dunia, ini satu sosok pemimpin yang keren, ini orang yang tepat untuk memimpin. Tapi no, itu tidak masuk di dalam kualifikasinya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi semua kebanggaan Mesir, kebanggaan dunia yang sudah menempel bahkan mendarah daging di dalam kehidupan Mesir, karena dia dibentuk seperti itu, dididik oleh orang-orang ternama, terpintar, terpandai, ilmu-ilmu sihir yang ada di Mesir. Mesir itu, gini saudara, itu salah satu kekuatan ilmu sihir yang kuat hingga detik ini. Ilmu-ilmu perdukunan salah satu yang kuat Mesir. Makanya banyak orang kalau mau sakti belajarnya ke Mesir. Betul saudara. Nah semua ilmu-ilmu itu sudah ada di Musa. Karena nggak mungkin sebagai orang yang akan menjadi pemimpin dari Mesir, dia nggak menguasai ilmu-ilmu itu. Nggak mungkin. Karena di zaman kerajaan saudaraku, justru orang terdekat bisa membunuh raja, benar nggak? Juru minumnya lah, asisten pribadinya lah, atau orang yang pegang pedangnya lah, atau saudaranya lah, atau anaknya lah. Di salah satu dinasti kerajaan Cina, pernah kaisarnya dibunuh oleh anaknya. Hingga detik ini masih terkenal, saudara. Dan itu hal yang biasa. Itulah sebabnya namanya raja, apalagi kaisar, Firaun, itu harus orang Indonesia bilang apa? Sakti mandraguna. Harus hebat ilmu-ilmunya. Makanya itu Firaun itu dianggap setengah dewa di zaman itu. Perkataannya itu titah raja yang gak bisa diabaikan begitu saja. Konsekuensinya mati saudara. Tapi lihat, ketika Tuhan memilih Musa, katakan Tuhan memilih Musa. Haleluya. Tuhan izinkan Musa masuk di dalam masa-masa persiapan. Berapa lama Musa dibersihkan Tuhan? 40 tahun. Umur Musa 40 tahun. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, memimpin orang, untuk istilahnya mempersiapkan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi ketika rencana itu deal terjadi, usianya udah 80. Dan 40 tahun juga dia di padang gurun bersama orang Israel, baru dipanggil Tuhan. Jadi siklus perubahan umur dalam kehidupan Musa itu 40.
Kalau kita mungkin beda-beda. Betul. Kalau bagi saya angka 40 ketika saya usia 40 itu turning point, sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang pernah mengerikan, pernah terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga saya selalu ingat dengan umurnya Musa ketika dipanggil Tuhan, 40 tahun. Ya kan? Kemudian saya doa, ya Tuhan, umur saya panjang dipakai Tuhan ya. 120 tahun Bapak Ibu Musa dipakai Tuhan sampai umur 20 tahun. Jadi Bapak Ibu, ketika kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ini, Musa ini pekerjaannya yang 40 tahun yang lalu dia adalah anak putri Firaun, cikal bakal dari the next Firaun. Tetapi 40 tahun kemudian dia hanya seorang gembala. Dan ketika dia menjalani tugas sebagai seorang gembala inilah, oh di sini pembentukan demi pembentukan terjadi. Karakter Mesir itu ternyata harus diamplas dengan kertas amplas rohani. Kalau kertas amplas nggak mempan pakai Gerindra, saudara, bukan Gerindra, ya kan? Diamplas terus. Mana karakter yang Tuhan tidak suka, oh akan dibersihkan sama. Dari orang yang tadinya nggak suka orang main, tebas dibunuh. Di sini untuk menjadi pemimpin umat Israel yang memimpin 2 juta orang yang punya karakter berbeda-beda. Oh ini harus lemah lembut. Kalau karakter Musa masih seperti 40 tahun yang lalu, nggak suka dia bunuh. Saya percaya saudaraku, kalau dia memimpin orang Israel, saya percaya separuh lebih mati di tangan Musa. Benar? Nggak suka bunuh, nggak suka matikan semua. Itu pemimpin atau orang yang bertipe tangan besi, itu Tuhan juga nggak mau. Nah, banyak hal yang dibersihkan dari Musa, ya. Dan di sini kita bisa lihat Musa telah mengenal siapa Tuhan dari bangsa Yahudi. Pada ayat yang ketiga dan keempat saya akan bacakan. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa, 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 lihat Bapak Ibu. Dan Musa menjawab apa? Ya Allah. Artinya Musa tahu gak suara itu bukan suara manusia? Tahu ya saudara. Jadi selama 40 tahun ternyata salah satu bagian area kehidupan yang dibentuk Tuhan dalam kehidupan Musa adalah apa? Kepekaan akan suara. Ketika dia menjadi anak putri Firaun, saya percaya kehidupannya di dalam fase yang sangat sibuk luar biasa. Jadi pemimpin negara adidaya saat itu pasti sibuk saudara. Tapi ketika dia menjadi gembala, itu fase kehidupannya jadi slow banget. Yang tadinya ambil keputusan untuk ini, ambil keputusan untuk ini, keputusan-keputusan strategis, ya kan, ide-ide cemerlang harus keluar. Harus menunjukkan dia pemimpin yang pintar, pemimpin yang bijaksana. Tapi ketika dia menjadi seorang gembala, bayangkan Bapak Ibu, pekerjaan gembala kan istilahnya ya udah begitu-begitu aja. Ya begitu aja saudara. Sama dulu ketika saya pekerjaan saya merawat pasien, istilahnya tutup mata saya bisa kerjakan kerjaan saya. Karena saya tahu bertahun-tahun kerjaan saya begitu. Dari pagi sampai malam saya tahu apa yang harus saya lakukan. Udah tipikal, semua sama gitu. Terakhir ya saya bikin laporan, pasien ini begini, pasien ini begini, kemudian shift berikut saya kasih report. Kalau begitu datang saya terima report dari yang shift sebelumnya. Yang tadinya kita nggak ngerti, lama-lama ya gampang banget kerjanya. Obat-obatan gampang, kasih, tinggal lihat nama. Oh dia obat paginya ini, obat siangnya ini. Kita ambil vital signs-nya, ukur temperatur badan, ukur blood pressure, ukur apa namanya, tekanan darahnya. Kalau ada gangguan, report ke dokter. Itu doang sudah. Apalagi seorang gembala, masih makan, bener nggak?
Dimandi, mana yang sakit, mana yang kakinya kesleo, diobatin, diurut segala macam. Nah, sebelumnya dia seorang pemimpin yang harus standby. Ada masalah dalam kerajaan Mesir, dia harus cepat mengambil keputusan. Tiba-tiba segala sesuatu seperti slow motion, kayak film orang muda. Musa ini dilatih sama Tuhan untuk apa? Tenang, saudara. Be still. Nah, ini dia. Ini satu seni iman yang Tuhan akan latih kita untuk tenang di tengah badai. Katakan amin. Ini gak mudah loh. Justru kalau di dalam badai banyak bergerak, engkau tenggelam di dalam badai itu. Di dalam badai kehidupan, ketika Bapak Ibu sibuk kiri kanan depan belakang atas bawah, percaya kau semakin tenggelam di dalam masalahmu. Tetapi ternyata yang Tuhan sedang latih untuk kita sebagai anak-anaknya, Musa-Musa di zaman modern ini, di dalam pergumulan, tenang bukan artinya kita cuek dengan masalah. Tenang dan apa? Berharap terus melihat pertolongan Tuhan. Wah, ini satu seni hebat Bapak Ibu. Orang dunia gak ngerti ini. Orang dunia berpikir sudah terlatih, ada masalah, cari solusi. Troubleshooting. Masalahnya apa? Solusinya ini. Apalagi sudah ada AI, ada masalah ini tinggal klik keluar semua. Tapi sama Tuhan, mungkin saat ini ada dari Bapak Ibu yang datang dan Bapak Ibu sedang dipersiapkan. Yang tadinya fase kehidupan serba sibuk, semua engkau harus bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang. Tapi saat ini Tuhan seakan-akan mengatakan kepada kita, idemu belum apa-apanya dibandingkan hidupmu. Ide-idemu yang selama ini kau banggakan, tanggalkan. Aku akan berikan hikmat dari surga yang lebih dari ide dunia. Amin, saudara. Memang proses persiapan ini gak sebentar. Seringkali kita merasa Tuhan gak kuat lagi. Tuhan sampai kapan? Ada yang pernah berkata begitu sama Tuhan? Sampai kapan Tuhan proses ini? Udah habis air mata. Oh, saya udah sering sekali mendengar orang berkata, Pak, udah habis air mata saya. Saya udah sampai komplain sama Tuhan. Sampai kapan begini terus masalah kehidupan ini? Sampai kapan terus keluarga aku begini? Sampai kapan terus kesehatanku begini Tuhan? Sampai kapan? Kalau saya ditanya sampai kapan, saya nggak tahu jawabannya. Yang tahu cuma Tuhan. Katakan amin, saudara. Lah, apa yang harus kita lakukan? Be still and to know that He is God. Diamlah dan ketahuilah bahwa Dia itu adalah Tuhan. Jadi dengan kita berdiam diri, nanti kita akan tahu bahwa kita menyembah Allah yang benar. Gimana kita bisa melihat perkara yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan kalau kita terlalu sibuk cari solusi sendiri. Menjadi aktif, yes, that's good. Bekerja keras, betul, saya setuju. Tetapi ada beberapa area kehidupan, ada beberapa masalah yang Bapak Ibu sadar kita nggak bisa menyelesaikan itu tanpa Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Tenang aja. Tetap menyembah Tuhan di dalam masalah. Sama seperti Paulus, udah babak belur, dipukul, digebukin, kaki tangan dirantai, kaki dipasung. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ngomel sama Tuhan? Apakah dia berusaha cari kunci, teriak tolong? Nggak akan ada yang bisa tolong kalau kita sedang dalam masalah seperti itu. Kenapa nggak ada yang bisa tolong? Karena Tuhan yang izinkan kita di situ. Kalaupun ada orang yang datang itu hanya untuk memberikan apa kita? Keteguhan hati, sabar ya. Orang-orang yang dulu mungkin doa bisa menolong, saat itu dia datang dan dia hanya berkata, sabar, be patient, I was here. Saya pernah di posisi ini. Sabar. Dia pergi, saudaraku. Kenapa Tuhan itu pergi? Hus. Biarkan dia berusaha menghadap. Wah, itu fase-fase yang gak percaya, dan Musa mengalami itu. Semua atribut karakter Mesir yang sudah menempel bahkan masuk di dalam DNA-nya Musa satu persatu dicabut sama kebanggaan dia sebagai seorang Mesir dicabut sama. Dulu sebelumnya
He is everything. Ketika di 40 tahun menjadi penjaga domba, he is nobody. Orang ketemu dia juga, kenapa kalau dia itu putrinya dari anak-anak dari putri Firaun. Ya. Jadi semua tadinya kehebatan yang dibanggakan dunia, saat itu sama Tuhan dicabut, dipreteli satu-satu, dicabut satu-satu. Sesuatu yang sudah nempel di dalam kehidupan kita begitu dalam, ketika ditarik sakit. Sama seperti anak panah. Kalau di zaman perang masih pakai alat panah senjatanya, ketika masuk ke tubuh musuh, itu jangan coba-coba ditarik begini saja. Ketika main sembarang ditarik, oh itu lukanya akan makin besar. Karena anak panah kan begini, ketika ditarik bagian ini akan merobek daging-daging yang akan dia lewati. Ada tekniknya bagaimana cara mengeluarkan anak panah dari tubuh orang yang sudah terkena anak panah. Sama, untuk mengeluarkan karakter dunia yang sudah terbentuk dalam kehidupan kita, itu hanya Tuhan yang mampu. Katakan amin. Manusia bahkan kita nggak akan bisa. Semua karakter-karakter dosa yang sudah terbentuk sejak kita lahir, udah ada karakter dosa. Sejak kita kecil, kita sudah tahu melakukan ini tanpa orang tua kita ajarkan. Di mana itu roh jahat sudah selipkan pikiran-pikiran itu untuk kita tahu ini, tahu itu, tahu ini, membentuk karakter kita. Karakter yang Bapak Ibu dan saya miliki sebelum diubah Tuhan ya, itu adalah karakter yang terbentuk ketika kita bertumbuh di dalam keluarga kita bersama orang tua. Contoh, ada orang yang lemah lembut. Saya percaya di rumahnya bapak mamanya ketika dia kecil adalah orang tua yang lemah lembut. Anakku jangan begitu, yuk damai-damai sama kakak adik, ayo yuk. Sehingga dia terbentuk, adik jangan gitu ya sama kakak. Tapi lihat orang yang kalau dicolek aja langsung garang, saudaraku. Saya percaya di rumah terbiasa ya boom, dikit-dikit boom. Ada pernah dengar istilah sumbu pendek Pak? Pernah ya? Tapi ada yang lebih parah dari sumbu pendek. Apa itu? Nggak ada sumbu, saudara. Dikit-dikit main jedar, meledak, nggak ada istilah kayak film-film kartun tuh, nggak ada. Dia langsung meledak, babu. Orang Manado bilang langsung polote, langsung jedar. Nah, kalau kita terbentuk seperti itu, saudara, kita ini nggak, rem kita belum. Nah, lambat laun ketika kita ikut Tuhan, kita diproses untuk punya rem rohani. Katakan amin. Tapi langsung terjadi semalam suntuk enggak? Punya rem rohani itu? No way, gak akan. Tahunan, bahkan bisa belasan puluhan tahun. Dan orang yang gampang meledak tiba-tiba berkata, oke. Tenang ya, tenang. Seringkali kita ngomong sama diri sendiri, benar gak? Saya Bapak Ibu orangnya gak bisa di klekson sama orang kalau di belakang. Kalau lagi bawa mobil, tetet, itu naik tuh. Itu secara otomatis nih. Padahal cuma klekson. Orang kan klekson bisa banyak faktor, bener nggak? Mungkin dia lagi kebelet, bener? Atau istrinya mau melahirkan, atau anaknya sakit di sekolah dia harus jemput, atau memang dia sengaja tet gitu. Tapi itu bisa bikin saya rindu Bapak Ibu. Bahkan saya ngeri sama diri saya sendiri. Percaya nggak bisa saya kejar loh orang itu hanya gara tet. Saya lihat banyak yang senyum. Kayaknya seperguruan kita ya. Oh, tapi Bapak Ibu, ini waktu saya diajak Tuhan, diam. Maaf ya Tuhan. Ketika udah mulai, bisa, diam, tenang, oke Tuhan. Tenang. Lama-lama bodoh amat, lu mau klekson juga bodoh amat. Lama nggak? Lama. Jatuh bangun nggak? Jatuh bangun. Pernah mau khotbah begitu, mau khotbah ke sini saya kejar orang itu kan. Saya bilang tuh malu sama Tuhan saya. Tuhan Yesus, ini mau khotbah, mau khotbah masih kejar-kejaran. Pendeta jadi pembalap dulu. Hanya karena masalah tetet. Ya, nah, karakter seperti itu bisa menjadi pemicu terjadinya gejolak yang besar dalam
sebuah keluarga yang harusnya ada aib. Tapi respon yang berlebihan ini, wah ngeri Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu masih punya anak dan mereka mau pilih pasangan hidup, nggak apa-apa, Bapak Ibu ikut membantu anak-anak untuk mensortir. Karena kan seringkali kalau orang lagi jatuh cinta, love is blind. Semuanya kelihatan seperti malaikat, nggak yang lemah-lemah itu nggak kelihatan. Nah kita orang tua hadir untuk membuat mata anak kita tetap jernih untuk bisa lihat. Gitu. Bagaimana ketika lagi pacaran, lihat bahwa kalau dia lagi disenggol sama orang ngamuk, kalau udah ngamuk ganti baru. Nanti dia nikah begitu sama kau salah sedikit, kau bikin kopi kurang gula dikit, ngamuk sudah. Nasi gorengnya kelebihan garam dikit, ngamuk dia. Ada nggak begitu? Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Oh haleluya. Banyak tuh Bapak Ibu ini. Pak saya nyesel Pak pilih nikah sama dia. Saya nggak dengerin sih dulu mama saya udah ngomong itu karakternya nggak baik, nah gini. Nah saya mau katakan juga anak muda dengeran sama orang tua. Katakan. Iya. Makanya kalau saya lagi ngomong sama anak muda, saya bilang kalau kalian pacaran, jangan langsung kasih cinta kalian 100% sama dia. Namanya masih pacaran, bener gak? Kalau pacaran 100%, wah dia mau apain juga, I love you baby, please don't leave me. Waduh dari caci maki, dari permaluan di depan umum, saya berapa kali lihat di mall Bapak Ibu. Pacaran tapi buset deh, dipermalukan di depan umum loh. Penampilan si keren Bapak Ibu, tapi karakternya, wah karakter anak pasar. Udah nangis-nangis di pacaran, udah beb, tenang beb, nggak bisa. Oh begitu dikawinin, habis. 2 bulan pulang. Lihatlah tanah merah di pipi, bukan bekas ciuman dia, plak. Ngeri. Tapi kalau dia cara menghadapi orang yang merugikan dia tetap baik. Ya, kalau dia keluar dari mobil ya, Pak kenapa Pak? Oh cuma lecet dikit, nggak apa-apa. Saya pernah dilatih Tuhan Bapak Ibu tentang apa? Menyenggol mobil. Betul. Suatu saat saya pulang pelayanan, ini di Amerika so. Pulang pelayanan saya melewati satu kawasan rumah-rumah elit. Saya bilang, saya dengar katanya ada artis di Hollywood tinggal rumah yang saya lewati itu gede banget. Saya dalam hati saya, ini berapa juta US dollar nih Tuhan, keren banget. Itu lagi macet banget. Tiba-tiba saudaraku bunyi, tuh saya nabrak mobil tuh. Bapak Ibu tahu apa yang saya tabrak? Ferrari brand new, Ferrari warna merah baru keluar dari dealer saudara. Saya bilang Tuhan, ini mobil saya jual untuk bayar lecetnya dikit pun nggak bisa nih kayaknya. Saya keluar, udah saking gugupnya saya nggak pakai sepatu karena saya buka sepatu di pelayanan pukul. Begitu keluar bulenya pun keluar, dia santai aja. Dia senyum, saya bilang wah puji Tuhan dia senyum. Kemudian dia pegang bodi dia, memang lecet mobilnya, lecet. Ini, that's okay, it's only a little scratch. You can go home. Dia bilang, hah? Dia bilang itu cuma lecet sedikit, nggak apa-apa, kamu pulang aja. Puji Tuhan, saya bilang ini malaikat Tuhan. Saya bilang ini kalau udah di Indo habis saya Bapak Ibu. Di Indonesia habis. Minggu depan saya dipuji sama Tuhan. Tiba-tiba lagi di lampu merah begini, saya lagi tenang mau kerja. Di belakang ada cewek bule Bapak Ibu bawa dulu produk suhu. Dia dihantam bumper saya. Ya kan, saking ketakutan dia bilang, oh muka Asia galak nih kayaknya dia kan. Dia kabur, dalam hati kejar. Tuhan bilang, lu nggak ingat minggu lalu? Lu nggak ingat minggu lalu? Kejar, ada suara di sini bilang kejar, di situ bilang, lu nggak ingat minggu lalu? Ya kan, lu nggak harus bayar 1% pun. Langsung saya tenang, langsung saya rem lagi mobil saya. Dia ngerti nggak sama Tuhan? Dia nggak. Bilang amin Bapak Ibu. Betul. Nah masa-masa persiapan ini Bapak Ibu harus siap. Katakan, aku harus siap. Saya nggak tahu rencana Tuhan buat Bapak Ibu apa ke depan. Tapi yang pasti ada rencana Tuhan yang besar buat setiap kita. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan.
Sebagaimana Musa nggak pernah berpikir bahwa dia akan dipilih Tuhan menjadi pemimpin yang membawa satu bangsa yang besar keluar dari perbudakan, saudaraku. Karena saat itu tidak akan pernah manusia berpikir orang Israel bisa keluar dari Mesir. Gak akan bisa. Ratusan tahun di situ, gak akan ada satu kekuatan yang bisa melepaskan mereka, saudaraku, dari Mesir. Gak akan bisa. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Mesir saat itu. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan sebesar apapun kekuatan manusia yang menyerang kita, seberapa besar kekuatan roh jahat yang menyerang kita, kalau ada Tuhan di pihak kita, siapakah musuh kita? Kita pasti lebih dari pemenang. Tapi untuk masuk dalam rencana itu, izinkan Tuhan bersiap. Jadi kalau tiba-tiba fase kehidupan Bapak Ibu kayak slow banget saat ini, mungkin Bapak Ibu merasa kayak nothing to do. Nggak ada yang bisa kita kerjakan, apapun yang tadinya serba sibuk, begitu banyak kegiatan, begitu banyak aktivitas, bisnis kiri kanan, tiba-tiba sekarang it's like nothing, kayaknya nggak ada apa-apa. Nikmatilah proses itu. Yang bilang yes cuma 2.000 orang ini. Lebih keras lagi katakan amin dong. Ya. Itu Bapak Ibu sedang dipersiapkan Tuhan. Untuk apa? Sesuatu yang lebih besar lagi. Engkau sedang diberi waktu yang banyak untuk apa? Melatih kepekaanmu untuk spend time, menghabiskan waktu bersama Tuhan. Saya percaya ketika menjaga kambing domba, Musa punya waktu yang banyak selama 40 tahun untuk apa? Mengenal Allahnya bangsa Ibrani. Itulah sebabnya ketika Tuhan datang dalam rupa seperti api, dan Tuhan berkata, Musa, Musa. Bapak bisa lihat respon Musa. Musa berkata apa? Ya Allah. Dia tahu suara itu bukan manusia, itu bukan roh jahat, itu Allah yang dia kenal. Kapan dia kenal? Ketika di masa persiapan. Kalau dia ketika jadi pemimpin Mesir, dia belum kenal suara itu. Dan lihat terakhir, Keluaran 4 ayat 6 dan 7. Keluaran 4, 6 dan 7. Ini juga termasuk bagian persiapan yang Tuhan sedang berikan kepada Musa. Sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, terus, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya Musa kena kusta putih seperti salju. 7 yang keras. Jadi ternyata saudara, Musa sedang dilatih Tuhan untuk terbiasa merespon mujizat. Di tempat ini kita doa, saudara. Ternyata masa-masa persiapan itu adalah masa-masa di mana kita akan dilatih Tuhan untuk terbiasa melihat mujizat siang dan malam. Dengan mujizat itu bukan hanya kita diberkati, tapi orang-orang yang akan kita layani pun akan diberkati Tuhan. Musa sedang dilatih Tuhan. Dia nggak terbiasa 40 tahun, dia nggak pernah lihat mujizat. Tapi saat itu sedang dilatih Tuhan. Di mana lewat hidup dia akan banyak lahir mujizat. Tulah pertama, kedua, ketiga itu hal-hal yang fantastis. Di ujungnya kemudian laut Teberau dibelah, saudara, lewat tangan Musa. Itu mujizat yang besar. Tapi di sini Tuhan sedang melatih Musa. Tuhan katakan, taruh tanganmu ke dalam baju. Dia masuk. Keluarkan. Begitu dikeluarkan putih. Bukan putih karena ada bedak di dalam kantong baju Musa. Kena kusta. Itu penyakit yang menakutkan di zaman itu. Kenapa? Belum ada obatnya. Dan itu menular. Dan itu dianggap najis. Saya percaya Musa ketika walaupun di hadapan Tuhan tangannya berubah putih, terus dia ketakutan luar biasa. Tapi di situ Tuhan berkata, tenang. Katakan, tenang. Dan Tuhan katakan, masukkan lagi tanganmu ke tempat yang sama, ke dalam kantong baju. Begitu dikeluarkan, putih kembali, pulih. Di sini apa? Tuhan sedang mengajarkan bahwa bersama Tuhan pasti ada mujizat. Ada penyertaan. Itulah sebabnya jadi pemimpin seperti Musa ini gak gampang, saudara. Gak gampang. Dia angkat tongkat, dia pukul ke batu, dari batu keluar air. Itu kan canggih loh. Bukan disuruh pukul di tanah. Kalau dari tanah keluar air itu hal yang biasa, benar gak? Karena tanah itu tempat di mana menampung air. Tapi batu, Bapak Ibu coba peras batu, keluar air gak satu tetes? Tapi justru diketuk tuh batu, keluar air yang
2 juta orang bisa minum. Jadi bagi Tuhan apa? Di tempat yang tidak mungkin ada jawaban, justru di situ akan lahir mujizat kita. Dahsyat. Dari dalam batu. Dari dalam batu. Coba Bapak Ibu peras batu deh, 1 tetes air pun gak akan keluar. Kalau jeruk kita peras keluar sari jeruk, ya wajar, karena di dalamnya banyak cairan. Batu. Jadi saudara, kalau kau sedang di dalam fase persiapan, nikmatilah proses itu. Katakan, jangan kecewa. Respon kita, kalau kita respon baik proses Tuhan, maka masa persiapan itu akan cepat. Cepat lambat selesai masa persiapan tergantung Bapak Ibu dan saya. Kalau respon kita respon terhadap Tuhan, ayo siapkan. Apapun yang Tuhan mau bersihkan, bersihin aja Tuhan. Kalau masih ada karakter yang nggak benar, yang nggak kudus di sini, cabut. Kalau di sini ada pola pikir masih ada yang salah, yang duniawi, cabut Tuhan. Ayo, apalagi Tuhan. Saya terbiasa dulu masa-masa persiapan, saya kalau doa di kamar keliling begini, jalan. Enggak dulu, ayo Tuhan. Ngomong dong Tuhan, ngomong. Sambil sini, ayo Tuhan, ayo. Apa nih? Yang masih busuk-busuk sini, keluarin Tuhan. Ayo, cabut Tuhan. Apalagi kalau dia sudah berakar, sudah menjadi bagian dalam kehidupanku yang sulit keluar. Ayo Tuhan, cabut Tuhan. Aku rela kok Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Tuhan ngebet sama orang seperti itu. Apa? Ya Tuhan jatuh cinta sama ini anak. Saya percaya saudara, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang merasa tahun ini tahun masa persiapan. Kayaknya semuanya serba berubah. Saya doa tahun depan 2026 tahun di mana rencana Tuhan yang besar itu akan digenapi buat kita semua. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.